Qultu lahu, aku berkata kepada Nabi, alam takul, bukankah engkau tadi wahai Rasul berkata kepada aku, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Bukankah kamu tadi ngomong kepada saya, wahai Rasul, bahwa engkau mau ngajarin surah yang dimana surah itu paling agung dibanding surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Qala, lalu Nabi ngajarin dan nih sahabatnya tadi Abu Sa'id, surah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati dan juga mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan para asatidz, para guru-guru kita semua, segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, terutama Bapak Ketua Masjid Jami At-Taqwa, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Haji Syarif Hidayatullah, dan Bapak Ketua RW 012, tak lupa semua para sesepuh, para tokoh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat karunia nikmat yang diberikan kepada kita, terutama karunia nikmat sehat jasmani dan rohani, panjang umur, sehingga pada malam ini kita bisa hadir berkumpul seperti biasanya di malam Rabu ini di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami At-Taqwa, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumah masing-masing menuju masjid dengan niat thalabul ilmi, Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak dan jamaah, malam ini kita masih melanjutkan pokok bahasan kita pada Rabu yang lalu,
pembahasan dalam satu bab, anjuran, suruhan, perintah untuk membaca surah-surah khusus dan membaca beberapa ayat-ayat khusus pula. Atas dasar yang pertama yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Shahihnya pada urutan hadis yang ke-4474. An Abi Sa'idin Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Rafi bin al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kuntu usolli fil masjidi, dulu saya melakukan sholat fil masjid, di dalam masjid. Jadi sahabat ini bercerita, ceritanya dulu saya sholat di dalam masjid. Masjid ini tidak dijelaskan masjid apa namanya. Tidak. Sahabat ini hanya cerita, dulu saya sholat di dalam masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika aku sedang sholat itu, aku dipanggil oleh Rasulullah. Aku dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu Sa'id, panggilannya. Padahal sahabat ini lagi sedang sholat. Falam ujibuhu, kata sahabat, Rasulullah memanggil aku, maka aku tidak menjawabnya. Kenapa tidak menjawabnya? Karena dia beranggapan lagi apa? Lagi sholat. Masa lagi sholat dipanggil nyautin? Falam ujibuhu, aku tidak memperkenankan panggilan dari Rasulullah. Jadi artinya bagaimana sahabat ini meneruskan sholatnya. Fakultu, selesai sahabat ini melakukan sholat, aku berkata kepada Rasul, ya Rasulullah. Lagi-lagi Bapak dan jamaah saya ingatkan, jangan sampai salah dalam membariskan, mengharkatkan kata Rasulullah. Ketika di depannya ada huruf ya, maka jangan dibacanya ya Rasulullah. Harusnya dibacanya bagaimana? Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ini prinsipnya di dalam tata bahasa Arab yang disebut dengan nahunya. Menurut ilmu nahunya begitu.
Jangan ya Rasulullah, salah. Salahnya di mana? Karena di depannya ada ya, itu dikenal dengan harfun nida. Huruf yang dipergunakan untuk memanggil, menyeru. Jadi bukan ya Rasulullah, tapi yang benar ya Rasulullah. Disebut dengan munada mudho. Saya kaitin lagi. Saya hubungkan lagi dengan apa? Dengan kita baca marhabanan. Yang di belakangnya Jadal Husaini. Belakangnya tuh. Berarti depannya apa? Sebelum Jadal Husaini. Di depannya? Ya, lupa ya? Ya kan kita suka baca marhaban tuh. Marhaban ya iya. Nah, itu bukan ya nurul ain. Ya nurul ain. Kenapa? Karena di belakangnya Jadal Husaini. Asalnya ya Jadal Husaini, yahnya dibuang. Jadi nurul ain, bukan nurul ain. Sama dengan tadi ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Kenapa orang banyak bacanya ya Rasulullah dari dulu? Karena pada saat itu yang enggak dibener-benerin. Nurul ain. Kenapa? Karena enggak dibener-benerin. Akhirnya ucapan itu menjadi kebiasaan, di lidahnya jadi begitu. Itu prinsip dari ilmu nahwu. An-nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu lan yubhama. Nahwu itu adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Kenapa? Idil kalamu, karena yang namanya ucapan, omongan, pembicaraan, layub hama dunahu, tidak dapat dimengerti, dipahami tanpa ilmu nahwu. Itu yang pertama kali, Bapak. Makanya di pesantren-pesantren yang manapun harus itu. Inni kuntu usolli, wahai Rasulullah, kenapa tadi saya enggak menyaut panggilanmu? Kuntu usolli, karena tadi saya lagi sholat. Lagi sholat. Jadi enggak boleh kita menyaut. Kata sahabat itu, saya enggak menyautnya karena lagi sholat, lagi ibadah, lagi komunikasi, berhadapan dengan Rasul, berhadapan dengan Allah. Faqala, begitu sahabat Nabi menjawab, saya tadi lagi sholat wahai Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah meneruskan ucapannya. Apa kata Rasul? Alam yakulillah, bukankah Allah itu berfirman?
Jadi Nabi kita sampaikan kepada sahabat tadi, lagi sholat diseru, dipanggil oleh Nabi, dia tidak menjawab, alasannya karena saya lagi sholat. Kata Rasul, bukankah Allah berfirman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Jadi kata Nabi, kan ada firman Allah mengatakan bagaimana penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan panggilan dari Rasul, idza da'akum, apabila menyeru kamu. Jadi Rasul itu enggak langsung menjawab begini, ya, enggak langsung menjawab, kamu enggak boleh begitu. Kalau dipanggil sama Rasulullah, langsung jawab, walaupun dalam apa itu? Dalam sholat. Kenapa? Karena Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan seruan Allah, penuhilah seruan panggilan Rasul. Idza da'akum, apabila Rasul menyeru kamu, walaupun di waktu sholat. Kalau Nabi manggil harus dijawab walaupun dalam sholat. Itu maksud ayat begitu. Makanya Nabi, bukankah Allah berfirman? Nah, bahasa jelasnya gini, emang lu nggak tahu ada ayat Allah dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat 24. Emang lu nggak tahu? Pada surat Al-Anfal ayat 24 itu bilang Allah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan panggilan Allah. Jadi kalau Allah memanggil, Allah menyeru, jawab. Nah, panggilan Allah kepada kita mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa namanya itu, Pak? Adzan. Adzan itu artinya al-i'lamu, memberitahu. Memberitahu tentang apa? Waktu sholat sudah, ya. Itu sahabat ditegur lantaran ketika lagi sholat dia enggak jawab panggilan Nabi. Jadi mestinya bagaimana? Jawab walaupun kamu dalam sholat. Tsumma qala, setelah Nabi menyampaikan ayat surat ke-8 namanya Al-Anfal ayat 24. Kemudian Nabi melanjutkan perkataannya. Setiap Nabi menyeru memanggil sahabat berarti ada sesuatu. Nah, salah satu sesuatunya mana? La u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwarin. Jadi sahabat dibilang, saya mau ngajarin kamu satu surah yang dimana satu surah itu a'zamu suwarin, paling agung di mana semua surah-surah. Dari 114 surah paling agungnya ini yang mau diajarin oleh Nabi kepada sahabatnya.
Kamu mau aku ajarin satu surah yang ada di dalam Al-Quran, di mana satu surah yang ada di dalam Al-Quran itu dibanding surah-surah yang lain itu lebih agung ini satu surah. 114 surat. Satu surat ini mau diajarin oleh Nabi kepada seorang sahabat. Kamu mau nggak aku ajarin? Itu tujuan Nabi manggil. Orang menjawab apa? Orang menjawab. Makanya Juraid ketika dia lagi sholat sunat, kemudian ibunya manggil, terusin aja dia, enggak menyaut panggilan dari ibunya. Bukan sekali, 2 kali, sampai 3 kali dipanggil. Juraid diem aja, jawab iya, kagak. Kenapa? Alasannya dia lagi sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat sunat. Dipanggil sama ibunya, Juraid. Enggak nyaut. 2 kali dipanggil lagi, ya Juraid. Diem lagi, enggak nyaut. 3 kali. Akhirnya ibunya sedikit di hatinya rada kesel. Keselnya bagaimana? Karena itu tadi dipanggil nggak pernah nyaut. Keselnya itu diucap dalam hati. Ya Allah, berikan satu ujian kepada anakku, yang dimana ujian itu akan dia rasakan fitnah yang luar biasa. Tuh si ibu ngomong dalam hati. Akhirnya bagaimana? Ada fitnah, tuduhan. Tuduhannya bagaimana? Ada seorang perempuan hamil. Ya. Padahal yang ngamilin siapa? Tukang angon. Yang ngamilinnya. Tapi minta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada Juraid. Datang dia. Nah, lantaran apa? Tadi si ibu hatinya rada apa dia? Kesel. Sampai ngomong di dalam hatinya kayak begitu, Pak. Berikan ya Allah satu ujian kepada anakku Juraid. Tuh. Jadi artinya ketika ibu manggil kepada kita, padahal kita lagi sholat sunat, wajib dibatalin. Wajib. Jangan terusin. Karena panggilan orang tua, terutama ibu, wajib dijawab. Sedangkan sholat yang dilakukan oleh Juraid, sholat sunat. Jadi artinya bagaimana? Lebih mengutamakan yang wajib daripada sunnah. Daripada sunnah. Kita lanjutin. Mau diajarin apa ini sahabat oleh Nabi? Mau diajarin satu surah yang apabila dibaca, di mana pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada membaca surah-surah yang lain. Karena ini surah yang mau diajarin oleh Nabi kepada sahabatnya, a'zamu suwarin fil Qur'an. Surah-surah yang paling agung dibanding dengan surah-surah yang lain. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum sahabat ini keluar dari masjid.
Tsumma akhadha biyadihi. Kemudian Nabi memegang tanganku. Tangan sahabat yang namanya adalah Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla. Falamma aroda ayakhruja qultu lahu. Begitu ia ingin keluar, Nabi mau keluar. Qultu lahu, aku berkata kepada Nabi, alam takul, bukankah engkau tadi wahai Rasul berkata kepada aku, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an. Bukankah kamu tadi ngomong kepada saya, wahai Rasul, bahwa engkau mau ngajarin surah yang dimana surah itu paling agung dibanding surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Qala, lalu Nabi ngajarin dan nih sahabatnya tadi Abu Sa'id, surah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung dibanding 113 surah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita kaitkan kepada judul pembahasan kita, anjuran untuk membaca beberapa surah yang khusus. Artinya surat Al-Fatihah bisa kita baca bukan saja ketika kita sholat yang wajib ataupun yang sunnah, kapan saja waktunya surat Al-Fatihah bisa kita baca. Tuh, bisa kita baca, bisa jadiin doa. Itu surat Al-Fatihah. Bukan saja kita baca di waktu sholatnya, ya itu memang udah wajib. Selain itu bisa kita baca, bisa kita jadiin dzikir, bisa kita jadiin wirid. Itu surat Al-Fatihah, Pak. Walaupun ini hadis masih dipertentangkan oleh ulama tentang sahih, dhaif, apa hasan. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Bacaan Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Bagaimana niat orang yang mau membacanya. Jadi Al-Fatihah itu bagaimana niat kita nih mau bacanya untuk apa? Tuh. Biasanya, ayo, mari Bapak, Ibu, jamaah semua. Sebelum kita mulai acara kita, entah itu acara maulid dan lain sebagainya, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita lancar. Mudah-mudahan. Yang kedua, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, ada yang kurang sehat, sedang sakit, kita bacain Al-Fatihah. Itu maksudnya tadi tuh Pak. Al-Fatihah 5 quri'at lah. Surat Al-Fatihah itu bagaimana orang yang membacanya niatnya untuk apa? Jadi kalau kita lihat di sini, ya Allah, Pak, luar biasa itu Al-Fatihah. Tuh. Hiya sab'ul mathani. Surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. 7 ayat. Tinggal nanti bagaimana
Ulama berbeda pendapat tentang menghitung 7 ayat ini. Sebagian mengatakan 7 ayat dari surat Al-Fatihah itu kompak. Sepakat bahwa Al-Fatihah itu jumlah ayatnya 7. Tapi khilaf, terjadi perbedaan pendapat dari ulama, ngitung 7-nya itu dari mana? Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah 7, mulainya dari mana ngitungnya? Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat. Yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, 2. Ar-Rahmanirrahim, 3. Maliki yaumiddin, 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5. Ihdinas siratal mustaqim, 6. Ketujuhnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulama yang lain mengatakan jumlah ayat tetap 7. Mulainya dari mana? Bismillah tidak dimasukkan ke jumlah ayat dari surat Al-Fatihah. Mulainya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 1. Ar-Rahmanir-Rahim, 2. Maliki Yaumiddin, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4. Ihdinas siratal mustaqim, 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, 6. 7-nya mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap jumlahnya 7. Hanya dimulainya dari mana? Itu aja, Pak. Begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam tafsirnya Al-Munir, dijelasin di situ. Semua ulama mengatakan jumlah ayat Al-Fatihah 7. Hanya bedanya di mana mulain yang pertamanya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Hiya sab'ul mathani, surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7, al-mathani diulang-ulang dibacanya. Diulang-ulang bacanya itu Fatihah. Isya 4 rakaat, rakaat pertama baca Al-Fatihah. Rakaat yang kedua dibaca lagi. Rakaat yang ketiga dibaca lagi. Rakaat yang 4 dibaca lagi. Jadi dari jumlah 4 rakaat Isya diulang terus tuh Al-Fatihah. Itu namanya Al-Mathani. Ntar kita sholat sunat ba'diyah. Rakaat pertama Al-Fatihah. Diulang lagi rakaat yang kedua Al-Fatihah. Itu maksud Al-Mathani. Hiya sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azimul ladzi utituhu. Dan Al-Qur'anul azim yang aku berikannya kepadanya. Ini satu karunia yang besar, sahabat diajarin sama Nabi begitu. Walaupun ini diajarkannya kepada sahabatnya, bukan berarti kita tidak bisa, tidak boleh membacanya. Sama. Baca ini Al-Fatihah. Jadi tidak salah Bapak dan jamaah. Memulai acara, apapun acaranya, dimulai dengan Al-Fatihah.
mendoakannya sebagai doa untuk orang yang kita niati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami turunkan, kata Allah, minal qur'ani, Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'. Al-Quran kami turunkan menjadi obat. Ma huwa syifa'. Mana menjadi obat? Buktinya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islamnya salah satunya karena mendengar Al-Quran yang dibacakan justru oleh adiknya sendiri. Udah kayak apa itu, Pak? Marahnya. Sayyidina Umar mau nemuin Nabi. Udah nyelempangin apa itu? Pedang. Jalannya udah gagah banget. Ketemu pada temennya. Umar, kamu mau kemana? Jalan begitu tergesa-gesahnya. Lalu di pinggangmu itu terselipkan pedang. Saya mau nemuin Muhammad yang membawa agama baru. Gara-gara Muhammad jadi kacau keadaan kita. Saya mau temui, ketemu selain saya maki-maki, nih pedang saya. Apa kata temannya yang di jalan? Umar, nggak usah kamu nemuin Muhammad. Temuin aja saudaramu, adekmu, justru dia udah masuk Islam ngikutin Muhammad. Nah, akhirnya bagaimana? Umar nambah apa lagi? Nambah marah. Sementara nggak jadi nemuin Nabi, nemuin adeknya lagi baca Quran. Begitu sampai nggak bisa ngomong apa-apa, Pak. Dengerin Al-Quran dibaca oleh saudaranya dengan bacaan tartil. Suaranya enak didengernya. Marahnya kagak jadi. Marahnya. Ini sekujur badannya lemes, Pak. Lemes sekujur badannya. Begitu ngadep adeknya nggak bisa bergerak apa-apa. Akhirnya minta diunjukin Muhammad sekarang ada di mana. Saya pengen nemuin. Lah, adeknya nggak mau ngunjukin. Karena tahu bagaimana abangnya. Kalau dia bilang bunuh, akan dibunuh. Akhirnya memaksa, ternyata ditemuinlah Nabi. Lah tadi dengerin Al-Qur'annya, dengkulnya udah apa? Leklok. Bener, Pak, sampai di hadapan Nabi sujud. Nggak bisa ngomong apa-apa, bahkan menyatakan diri masuk ke dalam apa? Islam, Quran tuh, Pak. Quran. Saya cerita, saya nggak sebut ulamanya siapa, kiainya siapa. Teman kiai itu pernah cerita. Di satu daerah, ini kiai dimusuhin oleh orang-orang yang ada di daerah itu. Nggak bisa berhadapan langsung kepada kiainya, dia suruh orang lain dibayar untuk membunuh kiai itu. Untuk membunuh kiai. Ini pisau udah di mana nih? Udah di pinggang. Datanglah tuh pembunuh, kalau bahasanya pembunuh apa?
bayaran. Datang Pak ke kiai itu. Datang. Begitu sampai di teritipan rumahnya. Apa teritipan? Iya. Itu si pembunuh bayaran begitu sampai ngadep kagak bisa jalan, Pak. Kalau bahasanya ngesot jalannya. Gemeter semuanya, kaki-kakinya. Nggak bisa ngomong. Nah, ditanya, emang lo ngapain? Mau ngapain itu? Kaki nggak bisa jalan, gemeteran, ngomong nggak bisa. Kiai, saya disuruh sama orang-orang dibayar untuk membunuh Kiai. Padahal pisau udah tinggal nyabut, Pak. Tinggal begituin aja. Oh, dah pulang aja, Gih. No. Kagak diapa-apain. Disuruh apa? Pulang. Yang penting lu taubat. Jangan ngelakuin lagi, jangan karena uang. Sampai seperti ini. Nah, salah satunya, Pak, yang menyebabkan itu Kiai selamat. Pertama, memang karena pertolongan Allah. Yang kedua, salah satunya itulah surat Al-Fatihah. Surat apa? Al-Fatihah. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya ma huwa syifa, jadi obat. Wa rahmah, yang kedua menjadi rahmat. Bagi siapa? Wa rahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Kesimpulannya, Bapak dan jamaah, mari anjuran untuk membaca satu surah, beberapa surah, ayo kita laksanakan. Di samping kita disuruh membaca Al-Quran secara utuh. Secara utuh. Salah satu surah yang disuruh kita baca adalah surat Al-Fatihah. Baca, jadiin wirid. Jadiin wirid. Kita memang disuruh apa? Kata Al-Habib Abdurrahman dalam kitab namanya Risalatul Muawanah, dijelasin apa kata Al-Habib Abdurrahman. Ya, setiap orang yang enggak punya wirid, kullu ma lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang enggak punya wirid katanya sama dengan apa? Kirdun, monkai. Apa monkai? Nah, yang dipikirin oleh monkai apa? Makan. Yang penting mah gua makan. Entah pagi, siang, sore, malam. Yang penting itu. Nah, kita disuruh punya wirid. Artinya yang kita baca menjadi continue. Terus, Bapak yang kita baca Al-Fatihah ya terserah, Pak. Paling tidak sejumlah dari ayat Al-Fatihah. Berapa jumlahnya tadi? Paling tidak 7. Jadiin wirid dah. Nah, di saat-saat bagaimana? Kita lihat waktu dah. Mungkin kalau Zohor sama Asar mah kita masih dalam keadaan apa itu? Ya sibuk. Paling tidak mana? Isya dah, Isya. Isya makan udah pulang kita. Isya bagaimana? Ketiduran. Isya ketiduran. Ntar subuh dah, habis subuh. Kesiangan subuhnya. Isya ketiduran. Subuh kesiangan. Lah kagak baca-baca kita. Gitu, Pak. Ayo kita manage waktu dari 24 jam. Ayo kita banyak terbuang ini, Pak. Waktu 24 jam banyak terbuang. Ayo mungkin beberapa menit kita manfaatkan. Ayo kita baca. Nabi bilang surat Al-Fatihah itu a'zamu suratin fil Quran.
surah yang paling agung dibanding dengan surah-surah yang lain. Kenapa? Al-Fatihah ummul kitab. Artinya ibu, Alkitab, Al-Quran. Jadi induknya. Maksudnya apa? Dalam 30 juz, 114 surat, 6.600 lebih ayat, maknanya terkandung ada di dalam surat Al-Fatihah. Semua ada. Termasuk pula apa? Dari surat Al-Fatihah itu maknanya merupakan 30 juz ada di surat Al-Fatihah. 114 surat ada di Al-Fatihah. Lalu dari Al-Fatihah itu maknanya ada di huruf ba. Ada di huruf ba. Bapak dan jamaah, insya Allah nanti kita perluas tentang Al-Fatihah. Mana Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Kemudian semua makna Al-Fatihah ada di huruf ba dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi komplit semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu kali lagi kita khususkan, kita niatkan sebagai doa untuk salah seorang ya dari pengurus koordinator masjid kita, yaitu saudara Syarif yang pada saat ini beliau masih di rumah sakit. Doa kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disembuhkan oleh Allah, dibanyakin sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barangkali jamaah kita yang lainnya ya, yang kita belum tahu, juga ada yang sakit, kurang sehat, begitu juga keluarga kita. Mudah-mudahan yang kurang sehat Allah kembalikan kesehatannya, yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, termasuk kita yang mendoakannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.